Langkah pertama, kita siapkan pisang yang sudah benar-benar matang. Jadi ini saya memang pakai pisang yang sudah kematangan ya teman-teman, tapi tenang saja, ini tidak busuk ya, ini masih bagus. Saya pakai pisang kepok ukuran kecil, jadi saya pakai sekitar 10 buah ya. Kalau misalkan pisang yang dipakai ukurannya besar, bisa pakai 3-5 buah. Untuk jenis pisang yang dipakai juga bebas, jadi tidak harus menggunakan pisang kepok. Bisa dilihat ya teman-teman, ini pisangnya memang sudah kematangan banget, jadi dia sangat lunak. Selanjutnya pisangnya bisa kita haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Kalau tekstur pisangnya mau benar-benar halus, boleh juga ya di blender. Nah, ini tidak saya haluskan sampai benar-benar halus supaya masih ada tekstur dari pisangnya. Kita pindahkan pisangnya ke wadah yang lebih besar. Lanjut bisa kita tambahkan gula pasir. Saya pakai sekitar 5 sendok makan ya. Ini saya pakai gula pasir yang butiran halus. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, lalu beri sedikit vanila. Untuk penggunaan vanila boleh di skip. Bahan berikutnya kita siapkan 150 gram margarin, kemudian margarinnya kita cairkan seperti ini. Ini selagi masih hangat langsung saja kita tuang. Margarin sudah masuk, kemudian langsung saja kita aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur merata. Jadi ini kita aduk-aduk, pastikan sampai gula pasirnya ini larut. Oh iya, untuk penggunaan gula pasir boleh juga ya diganti dengan gula halus. Supaya warnanya lebih terang, ini saya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning telur. Penggunaan pewarna makanan juga boleh di skip ya jika tidak suka. Jadi pada adonan ini saya tidak menggunakan telur sama sekali. Bahan berikutnya ini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Tepungnya saya pakai sekitar 400 gram. Jadi kita masukkan bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Adonan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya, menggunakan spatula saja seperti ini. Jadi untuk penggunaan tepungnya bertahap, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau misalkan adonannya sudah kalis, untuk penambahan tepung terigunya bisa di stop. Ini saya masukkan kembali tepung terigunya ya, bisa kita aduk-aduk. Kalau misalkan adonannya sudah mulai terasa berat, bisa kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni adonannya sampai benar-benar tercampur merata ya. Untuk hasil akhir adonannya ini teksturnya masih sedikit lembek ya, jadi dia tidak terlalu kalis. Nah, ini adonannya sudah siap ya untuk kita gunakan. Total tepung yang saya pakai tadi kisaran 400 gram. Supaya hasil kuenya nanti seragam, ini saya cetak dulu menggunakan sendok takar seperti ini. Kalau misalkan adonannya mau ditimbang juga boleh banget ya. Untuk bahan tambahan ini saya menggunakan kelapa parut kering, kalau tidak ada boleh di skip penggunaannya. Kita ambil satu adonan, kemudian tinggal kita bulat-bulatkan saja seperti ini. Kalau sudah bisa sedikit kita pipihkan. Lalu adonannya bisa kita guling-gulingkan ke kelapa parut, caranya seperti di video. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kita ulangi sampai adonan habis. Untuk loyangnya jangan lupa diberi olesan margarin tipis-tipis ya, kemudian ini bisa kita tata dan kita beri jarak. Kalau mau hasil kuenya renyah bisa kita pipihkan sampai tipis ya teman-teman.
Nah, kalau mau hasil kuenya nanti cenderung empuk, tidak perlu dipipihkan sampai tipis. Jadi kalau mau nanti hasil kuenya lebih crispy dan juga lebih garing, boleh dipipihkan menggunakan sendok garpu. Nah, ini semua adonannya sudah selesai saya tata di loyang seperti ini. Selanjutnya sudah siap ya, ini kita panggang. Penambahan kelapa parut kering ini opsional ya, jadi tidak wajib. Untuk memanggangnya saya menggunakan oven tangkring. Ini sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit. Jadi ini saya panggang 2 loyang sekaligus ya. Ini kita panggang selama 30 menitan ya. Di 15 menit pertama bisa kita tukar posisi loyangnya supaya kuenya matang merata. Jadi untuk memanggang kuenya kita menggunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak gosong. Nah, ini sudah dipanggang selama 30 menitan ya, sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Kita tunggu sampai kuenya dingin dulu sebelum dikemas. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini, bagian bawahnya ini garing dan crispy, bagian atasnya cenderung empuk. Kalau sudah dingin bisa kita kemas menggunakan toples seperti ini ya teman-teman. Saya pakai toples ukuran 250 gram. Sekali lagi ya teman-teman, kalau mau teksturnya lebih kering dan juga lebih renyah, jadi adonannya bisa kita pipihkan sampai benar-benar tipis. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 3 toples. Jadi ini ukurannya 250 gram. Selain menggunakan kelapa parut kering seperti ini, bahan campuran di adonan juga boleh ditambahkan meses coklat. Untuk tampilan kuenya ini sangat menarik, rasanya enak, pokoknya bikin nagih ya, meskipun bahan yang digunakan sangat ekonomis. Untuk tekstur kuenya ini sedikit renyah tapi empuk ya teman-teman. Untuk rasa pisangnya sendiri ini sangat terasa. Selain dikemas ke dalam toples, bisa juga dikemas ke dalam mika seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.